Saling tekudu apal aing saha. Sambil menunjuk ke saya. Dengan mata yang tajam dan tatapan marah, dia bilang, "Kamu harus dimusnahkan." Halo para penonton, selamat datang kembali di podcast horor. Pada malam hari ini kita telah kedatangan seorang narasumber dari kota Sukabumi bernama Mas Rian. Beliau akan menceritakan tentang cerita yang pernah dialaminya pada saat waktu SMA dulu. Lebih tepatnya pada saat dia sedang melakukan kegiatan masa orientasi sekolah. Halo, selamat malam Mas Rian. Iya, selamat malam Bang Habib. Apa Mas Rian bisa menceritakan lebih detail tentang pengalaman Mas Rian yang Mas Rian alami pada saat sekolah dulu? Ya, tentu saja Bang. Oke, kalau begitu mari kita dengarkan langsung cerita dari Mas Rian. Mas Rian, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menceritakan. Terima kasih Bang Habib. Saya akan membagikan pengalaman misi saya saat saya duduk di kelas 2 SMA tahun 2006. Saat itu masuk ajaran baru, saya adalah salah satu anggota OSIS di sekolah saya. Saya bersama anggota OSIS yang lain mempersiapkan acara untuk masa orientasi sekolah atau MOS untuk para murid baru. Di antara semua anggota OSIS itu, yang paling dekat dengan saya adalah Dian dan Benny. Dan saat itu ketua OSISnya bernama Zamzam. Zamzam seringkali menugaskan kita bertiga dalam satu tugas, seperti menjaga keamanan, menyusun acara. Rencana kita melalui kegiatan ini 2 hari 1 malam bertempat di sekolah. Dan rencana kita akan mendirikan tenda di lapangan belakang sekolah itu. Tepatnya sekolah kita ada lapangan di belakangnya. Dan ada makam umum, hanya dipisahkan oleh jalan ke makam tersebut. Acara berlangsung normal. Ya, untuk pagi hari kita mengadakan upacara pembukaan. Lalu kita mengadakan perkenalan, permainan, dan macam-macam. Lalu pas istirahat sore itu, jam-jam ketua OSIS kita menugaskan kepada saya, Benny, dan Dian untuk membuat susunan acara nanti malam. Jam-jam ngomong kayak gini, "Kalian bertiga untuk nanti malam saya tugaskan bikin acara bebas. Pokoknya acaranya ya bebas apa aja, yang penting berkesan buat adik-adik kelas kita." Lalu saya pun punya ide untuk membuat acara renungan nanti pas waktu malam. Si Dian pun ngomong, kalau misalnya cuma renungan itu sudah biasa, Jal. Kita bikin yang agak beda atau aneh gitu. Terus saya usul lagi, gimana kalau misalnya renungannya renungan tentang kematian? Kalau misalnya renungan tentang ibu kan udah biasa. Nah, kita bikin renungan tentang kematian. Lalu si Dian pun menjawab, "Oke tuh, tapi saya punya ide yang lebih bagus. Gimana kalau nanti misalnya renungan kematiannya itu biar lebih dapat feel-nya gitu, atau rasa atau suasananya. Kita bikin boneka pocong-pocongan." Terus saya pun menjawab, "Wah, keren tuh, ide bagus Yan. Tapi siapa yang mau bikin boneka pocong-pocongannya? Mereka nggak ada yang mau." Ya terpaksa saya bikin. Saya kalau nggak salah itu bikin dari gedebok pisang yang dibalut dengan kain putih. Dan sialnya saya lupa untuk membeli tali pengikat untuk pocongnya. Itu kalau misalnya pakai tali rapia yang warnanya merah, warna biru kan kurang bagus ya. Mau beli cuma belum sempat ngomong ke ketua OSIS kita, yaitu jam-jam saya kelupaan. Singkat cerita,
Rencana kita pun sudah jadi dan acara dilaksanakan pukul 9 malam. Saya sudah memberitahu kepada ketua OSIS untuk acara renungan akan seperti apa, dan ketua OSIS juga sudah mempersetujui. Dan ketika acara akan dimulai, para peserta duduk melingkar di depan api unggun. Dan rencananya boneka pocong-pocongan itu nanti akan diletakkan di depan mereka. Tapi sebelum acara dimulai, pembina OSIS saya pun datang dan bertanya, apa acara selanjutnya? Lalu Jam-Jam menjawab, acara selanjutnya adalah renungan tentang kematian. Nanti akan ada satu guru yang akan memberi kata-kata untuk pengingat kepada kita kepada kematian. Pembina OSIS kita pun terus ngomong kayak gini, kalau misalnya di sini itu feel-nya kurang gitu. Lebih bagus kita bikin acaranya itu pas depan makam biar lebih dapat ketegangannya. Rasa-rasa dekat kematiannya itu lebih dapat. Pembina OSIS kita pun nggak tahu kalau misalnya kita lagi nyiapin boneka pocong-pocongan. Lalu Jam-Jam berkata kayak gini, ya udahlah kita di sana aja, kayaknya lebih seru tuh. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah kita lantas aja pindah acara di depan makam. Saat itu posisi para murid berjajar jadi 3 baris menghadap ke makam semua. Itu makam tidak terlalu penuh ya, tapi ya masih banyak pohon-pohon gitu ya di pinggir-pinggirnya si makam tersebut. Selagi guru memberikan kata-kata mengingat kematian, saya mempersiapkan boneka pocong. Lalu saya keinget saya belum beli tali buat pocongnya. Dengan wajah yang panik, lantas saya mencari tali seadanya di makam untuk mengikat boneka pocong ini. Pembina OSIS dan guru tidak mengetahui apa yang kita rencanakan. Ini hanya saya, Penny, Dian, dan Jam-Jam yang mengetahui. Singkat ceritanya, pematerinya menyuruh murid-murid untuk menutup mata dan merenungi dosa-dosa kita selama hidup yang akan dipertanggungjawabkan ketika kita mati. Yang tidak menutup mata hanya saya saja yang bertugas untuk membawa boneka pocong yang sudah diikat dengan tali yang saya temukan tadi. Lalu saya simpan di depan murid-murid, dan ketika mereka membuka mata, mereka berteriak ketakutan sambil menangis. Saya, Jam-Jam, Penny, dan Dian merasa rencana kita berjalan dengan lancar dan berkesan. Di tengah-tengah tangisan dan teriakan itu, tiba-tiba ada suara tertawa dari atas pohon. Kita semua sontak kaget dan penasaran, siapa yang tertawa itu? Ternyata dia adalah Dini, salah satu dari peserta kita. Dengan kaki yang terjuntai-juntai, dia tertawa melengking tidak hentinya. Lantas saya beserta teman-teman yang lain menariknya ke bawah pohon, tidak terlalu tinggi. Lalu kita ke tempat aman dan acara kita hentikan sementara. Dini rupanya kesurupan. Lantas kita bertanya, siapa ini? Dia pun menjawab, saling tekudu apal aing saha, sambil menunjuk ke saya. Dengan mata yang tajam dan tatapan marah, dia bilang, kamu harus dimusnahkan.